Ya, untuk mengetahui prospek daya tahan rupiah, kita telah bersama Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri. Ya, Pak Ruli, seperti apa tren rupiah sejak awal November hingga sore ini terhadap dolar dan mata uang aset lainnya? Ya, memang kalau kita lihat sepanjang bulan November, rupiah cenderung mengalami depresiasi ya, dibandingkan dengan kondisi di bulan Oktober ya. Ini terkait dengan setelah The Fed itu menyatakan akan mulai melakukan normalisasi kebijakan moneter atau yang biasa kita sebut tapering ya. Ini menyebabkan tren US dollar ini mengalami penguatan ya, dibandingkan dengan beberapa mata uang lainnya, dan tentu saja ini juga berdampak kepada perkembangan di dalam negeri ya terhadap rupiah. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pekan terakhir itu memang relatif lebih stabil pergerakannya, tekanan lebih dialami rupiah sejak awal di pekan pertama di bulan November ya, terutama setelah FOMC meeting itu sempat menyentuh level di atas 14.300. Kalau kita lihat selama 2 pekan terakhir meskipun agak sedikit melemah namun masih relatif stabil di kisaran 14.200 sampai dengan 14.250. Iya, Pak Ruli, lalu bagaimana prospek rupiah sampai akhir November? Apa saja katalis negatif harus diwaspadai? Kalau kita lihat sebenarnya katalis negatif lebih banyak dipicu oleh sentimen dari global ya. Saat ini memang resiko terbesar, sentimen terbesar itu berasal dari Amerika Serikat dan juga dari Tiongkok ya. Selain dari normalisasi kebijakan moneter, kalau kita lihat juga isu inflasi di Amerika Serikat juga dapat menyebabkan pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat dari yang diperkiraan, yang kemungkinan di pertengahan tahun 2022. Selain itu juga kalau kita lihat kemungkinan munculnya risiko volatilitas dan ketidakpastian itu dari internal The Fed ya, kemungkinan adanya pergantian kepemimpinan ya, Jerome Powell yang akan habis masa jabatannya. Kemungkinan apakah dia akan masih dipertahankan atau akan diganti. Kalau kita lihat memang Powell dinilai terlambat dalam mengantisipasi kenaikan inflasi. Namun di sisi lain Powell juga dianggap berhasil meredam kepanikan pasar ya, ketika masih tetap mempertahankan kebijakan yang akomodatif. Jadi apabila ada pergantian kepemimpinan di internal The Fed, ini saya rasa bisa menimbulkan kepanikan atau volatilitas yang meningkat ya. Biasanya memang ketidakpastian ini akan menyebabkan aset-aset ya, juga termasuk nilai tukar di negara-negara berkembang ini akan tertekan. Tapi kalau kita lihat memang sentimen dari global itu masih bisa ditopang oleh perkembangan dari dalam negeri yang kalau kita masih cukup positif ya, dengan prospek akan lebih baik di kuartal 4. Kemudian juga kalau kita sudah hari ini diumumkan adanya surplus neraca transaksi berjalan. Kalau kita lihat memang kemungkinan dalam beberapa hari ke depan perkembangan dari sisi domestik ini akan bisa dapat menopang perkembangan rupiah ke depan. Oke, dengan tren yield obligasi pemerintah saat ini, apakah masih menarik jadi alternatif investasi dan apa rekomendasi Anda? Kalau kita lihat SBN masih cukup menarik ya. Ada beberapa hal yang memang menjadi pertimbangan. Yang pertama itu adalah inflasi di Indonesia masih cukup rendah, dan yield dari sisi real yield-nya itu masih relatif kompetitif ya, dengan yield kisaran 6,1 sampai 6,2 dan inflasi masih di bawah 2%. Real yield-nya masih cukup tinggi ya, di atas 4% ya, karena di banyak negara, di beberapa negara utama seperti Amerika Serikat itu memiliki yield-nya negatif, sehingga masih kalau kita lihat memang SBN yield di Indonesia itu masih cukup menarik ya. Dan selain itu juga perkembangan nilai tukar yang cukup stabil juga seringkali menjadi pertimbangan dari investor asing. Selain itu juga memang kalau kita lihat prospek yang lebih baik dalam beberapa waktu ke depan ini juga dapat mendorong daya tarik aset-aset di dalam negeri termasuk SBN. Oke, Pak Ruli, bagaimana dampak kebijakan Bank Indonesia terhadap rupiah menghadapi tapering Fed? Ya, kalau saya lihat memang kemarin tidak terlalu banyak perubahan ya stance kebijakan dari Bank Indonesia, tetap difokuskan kepada
pemulihan ekonomi dan masih akan tetap akomodatif. Ya, memang langkah-langkah kebijakan ini akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan baik dari domestik maupun dari global. Tapi kalau kita lihat memang faktor global ini lebih memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di dalam negeri. Ya, kalau kita lihat memang sejauh ini dampak tapering itu tidak terlalu besar, ya rupiah masih tetap berada di 14.200 sampai 14.300 ya. Sementara itu imbal hasil SBN tenor 10 tahun masih di kisaran 6,1 sampai 6,2%. Sehingga memang tekanan terhadap BI untuk merubah arah kebijakan itu tidak terlalu besar ya. Jadi memang dalam beberapa sampai dengan akhir tahun kita lihat BI kemungkinan besar masih akan tetap mempertahankan suku bunga BI 7 days reverse repo rate pada posisi 3,5%. Oke, dengan optimisme pemulihan ekonomi dan jelang akhir tahun, apakah ada tren rotasi aset pelaku pasar keuangan? Ya, saya melihat memang dengan pemerintah itu meniadakan lelang sampai dengan akhir tahun ya, karena dari sisi defisitnya itu masih cenderung terkendali dan dari revenue-nya itu cenderung mengalami peningkatan ya. Kalau kita lihat memang supply dari surat berharga pemerintah itu cenderung menurun ya. Sementara itu di sisi lain likuiditas pasar masih cukup tinggi, prospek ekonomi memang terus membaik ya, tapi memang kalau kita lihat dari pilihan aset agak lebih terbatas ya, dengan dari supply SBN-nya itu cenderung menurun. Saya lihat ada kecenderungan pasar melakukan pengalihan ya ke saham ya. Kalau kita lihat ini juga berdampak kepada penguatan IHSG yang sempat beberapa waktu yang lalu itu mencapai rekor. Kalau kita lihat memang ke depan masih tetap akan prospektif ya untuk prospek dari surat berharga negara ini. Oke, pekan depan rupiah terhadap dolar Amerika akan bergerak di rentang berapa, Pak Ruli? Kalau saya lihat memang masih akan tetap stabil, range-nya mungkin di kisaran 14.200 sampai dengan 14.300 ya, masih akan tetap terjaga. Namun memang tidak bisa dihindari ya bahwa dampak dari global ya, dari tapering, inflasi di Amerika Serikat dan pergerakan yield dari US Treasury masih akan tetap berpengaruh. Ya, kemungkinan US dollar ke depannya memang masih akan tetap mengalami penguatan. Namun kalau kita lihat, kita harapkan sentimen positif dari dalam negeri itu akan bisa dapat berdampak positif kepada pergerakan rupiah dalam sepekan ke depan. Oke, baik. Terima kasih informasi dan analisanya Pak Ruli. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mas Andra. Selamat ya, mirsa, sore. Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri.